Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325 Konsili Nisea. Yesus dilantik jadi Tuhan 325. Fakta atau fitnah? Jawabannya gampang. Maaf kata ya, saya memberi edukasi ya. Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Fakta atau fitnah? Maaf kata, ini saya sedang memberi edukasi. Jawabannya, bagi Katolik dan penganut Tritunggal itu fakta. Bagi Kristen itu fitnah. Jadi clear? Ya, Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Bagi Tritunggal, Katolik dan the gang itu fakta. Bagi Kristen itu fitnah. Very clear? Oh, jadi ketahuan Pak ya, ada kelompoknya Katolik and the gang ya, Katolik and the gang, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent, penganut Tritunggal and the gang. Ya, Yesus dilantik 325 Masehi Konsili Nisea, itu fakta. Hai, saya ingin menanggapi komentar dari beberapa teman di VT saya, antara lain yang signifikan adalah mengenai bahwa Yesus itu menjadi Tuhan, artinya dilantik menjadi Tuhan adalah pada waktu konsili di Nisea. Ya, saya mau sedikit memberikan penjelasan mengenai ini, bahwa konsili di Nisea yang diadakan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 19 Juni 325 Masehi dihadiri oleh kurang lebih 318 peserta dari berbagai pemimpin gereja di dunia dewasa itu, baik pemimpin gereja Katolik, pemimpin gereja Protestan, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, Gereja Purba Timur, dan juga termasuk di dalamnya adalah Persekutuan Anglikan yang bergabung di dalam konsili itu membahas masalah yang sangat penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan ajaran Arius, yaitu seorang Presbyterian yang ajaran-ajarannya menentang keilahian Yesus Kristus. Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Mengapa disebut 325? Karena tahun 325 itu ada Konsili Nisea. Nah, tudingan model begini itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang anti keilahian Yesus. Misalnya adalah orang Islam seperti Zakir Naik, ya. Terus itu mualaf dari Katolik itu yang namanya Irene Handono, itu sama, ya. Terus Saksi Yehova, terus Unitarian, semua pakai argumentasi Yesus baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 325 pada Konsili Nisea. Nah, ini kan gampang sekali dibantah. Gampang sekali dibantah bagaimana? Kalau ada data bahwa Yesus itu sudah Tuhan sebelum 325, gugur sudah argumentasi mereka. Sekarang tunjukkan Lukas pasal 2. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan ini Injil Lukas ditulis? Yesus waktu lahir abad pertama saja sudah disebut Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana baru tahun 325? Mau lebih tua dari ini? 750 tahun sebelum dia dilahirkan pun dia sudah disebut sebagai Allah. Tunjukkan Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini membuat tentang Yesus. Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yesus itu sudah disebut Allah yang perkasa. Di mana? Oleh Yesaya. Ini nubuatan. Yesaya hidup kapan? Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti 750 tahun sebelum Yesus lahir, dia yang akan lahir sudah disebut Allah yang perkasa. Bagaimana tahun 325? Lagi pula kalau mau bicara dari sisi sejarah gereja,
Maka sebenarnya kepercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, bahkan kepercayaan pada Allah Tritunggal itu sudah muncul mulai dari tahun 100, tahun 200, 300, dan itu baru berakhir. Itu terlalu banyak data saya waktu saya debat dengan orang saksi Yehova, ya. Itu saya menulis sebuah buku khusus, apakah doktrin Tritunggal produk Konsili Nisea, dan di situ saya paparkan detail sejarah mulai dari Bapak Gereja abad-abad yang paling awal, kutipan lengkap semua kepercayaan mereka, dan terlihat bahwa dari Bapak-Bapak Gereja dari paling awal, Origenes, Irenaeus, Tripod dengan dialog lawan Tripod dan sebagainya, Athanasius, semuanya itu percaya Yesus Tuhan Allah dan percaya Allah Tritunggal. Bagaimana bisa dikatakan baru muncul tahun 325? Nah, terus apa yang terjadi tahun 325? Pada tahun 325 itu ada Konsili Nisea. Apa yang memicunya? Begini, ada satu orang yang namanya Arius. Arius ini percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi Arius itu percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah. Jadi Allah mencipta Yesus dulu, habis itu baru mencipta yang lain. Nah, lalu Arius punya banyak pengikut, tapi doktrinnya Arius ditentang oleh seorang yang namanya Athanasius. Lalu akhirnya yang memihak Athanasius juga banyak. Terjadilah suatu perdebatan yang difasilitasi oleh Konstantin di dalam konsili itu di Nisea. Lalu akhirnya saudara, di dalam perdebatan yang memakan waktu panjang, akhirnya diputuskan bahwa ajaran Athanasius yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan doktrin Tritunggal itu sebenarnya adalah ajaran gereja yang sudah hidup dari zaman rasul-rasul dan bapak-bapak gereja dari awal. Akhirnya Konsili Nisea meresmikan doktrin Kristus dan doktrin Tritunggal menjadi doktrin dasar Kristen. Jadi bukan baru muncul dari Konsili Nisea, tapi itu diresmikan. Tapi munculnya itu sudah sejak dari awal, dan ini diresmikan menjadi doktrin resmi gereja. Akhirnya Arius itu dianggap sebagai bidah. Lalu akhirnya karena kekuasaan Roma, itu kekuasaan Roma mulai mengejar Arius dan segala pengikutnya dikejar, dibasmi. Nah, Arius ini lari dan pengikut-pengikutnya sampai ke Jazirah Arab. Dan karenanya ada banyak orang Kristen versi Arius yang lari sampai ke Jazirah Arab, dan salah satunya adalah Siti Khadijah yang adalah istri pertama dari Muhammad, nabinya orang Islam. Karena itu Muhammad menerima informasi tentang Yesus Kristus dari Khadijah yang adalah Kristen Arius, bidat yang sesat yang tidak percaya Yesus adalah Allah. Lalu akhirnya dia menghilang. Aliran Arius ini hilang, muncul pada abad pertengahan dalam satu aliran yang namanya Kristadelphian. Muncul aliran Kristadelphian, tapi akhirnya hilang lagi, lalu muncul pada zaman modern ini dalam bentuk saksi-saksi Yehova. Karena itu Arius itu dari tahun 325 itu adalah nenek moyang saksi Yehova sekarang ini, ya. Karena itu saksi Yehova sekarang mereka tidak percaya Allah Tritunggal, mereka percaya Allah Tritunggal itu adalah doktrin kafir. Selanjutnya mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah sesungguhnya. Bagi orang saksi Yehova, Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah, ya, ciptaan pertama dari Allah, persis seperti doktrin dari kakek moyang mereka, yaitu Arius. Jadi adalah omong kosong dari Zakir Naik maupun juga Irene Handono dan juga orang saksi Yehova Unitarian bahwa Yesus baru dijadikan Tuhan tahun 325. Menurut saya itu buta sejarah. Sayang sekali saya tidak jadi debat sama Zakir Naik karena tidak jadi datang di Indonesia. Seandainya datang, saya yakin habisi dia. Yesus baru jadi Tuhan dilantik tahun 325, kita heboh. Keunggulan kekristenan itu adalah data-data yang lengkap. Nah, kalian kalau diajak adu ayat jangan mau. Karena kalau adu ayat kita mesti kalah. Kenapa kalah? Karena belajar Alkitab ini tidak mudah. Ini buku yang mencakup kurun waktu sekitar 1500 tahun. Bahasanya kitab Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kalendernya, coba cari hari Paskah.
Bulan Paskah bukan Nisan. Nisan itu baru muncul setelah zaman pembuangan. Lah kalau orang tidak paham, lah ini ayat Alkitab saling bertentangan. Loh, zamannya berbeda, nama kalendernya juga beda, dipersoalkan. Nah terus kemudian dibandingkan misalnya satu kitab yang namanya Quran. Nah Quran itu kan kitab yang muncul dari satu zaman, satu nabi yang diyakini sebagai penerima wahyu, satu bahasa, ya lebih mudah belajarnya.